Alhamdulillah, apa kabar semua ibu-ibu pada sore hari ini? Alhamdulillah baik ya. Meskipun hujan tapi tetap semuanya berangkat pertemuan kelompok ya. Ya alhamdulillah, semoga pertemuan kita pada sore hari ini nanti mendapatkan manfaat untuk kita semua ya ibu-ibu ya. Yuk, sebelum kita mulai pertemuan sore hari ini, kita buka dulu dengan berdoa bersama-sama ya ibu ya. Mari kita buka bersama-sama dengan basmalah ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tadi nanti pertemuan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar ya ibu-ibu ya. Nih ibu-ibu, ini sebelumnya saya mau mengulang dulu, mereview ya, biasa seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setiap saya ingin memberikan materi yang baru biar apa namanya biar tidak lupa gitu, materi-materi yang kemarin biar tidak lupa, saya ingin mengulang kembali Bu. Kan masih angkat ya, masih bulan kemarin, kita ulang lagi ya. Pertemuan kemarin ada yang masih ingat Bu tentang apa ya? Tentang penyakit malaria aja leres. Tentang penyakit malaria itu siapa Bu yang mau menyampaikan sedikit saja nih, mengulang sedikit saja. Monggo ibu yang berbaju biru yang paling pojok depan kiri. Bu, monggo Bu, oke. Oh, Ibu Sumiati, asmanipun nggih, oh nggih. Nggih pripun Bu? Nggih, benar. Tentang malaria. Malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles tubina yang mengidap malaria gitu. Beda dengan demam berdarah nih. Kemudian, benar nggih. Kemudian satu lagi Bu, saya ingin mengulang satu lagi saja. Ibu Aminah. Nggih, kalau Ibu Aminah saya kenal karena ketua nggih, ketua kelompok. Monggo Ibu Aminah, review atau yang masih diingat tentang penyakit malaria yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tentang pencegahan malaria bagaimana Bu? Oh nggih, memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia gitu. Jadi kelambunya sudah ada insektisidanya, tapi yang aman untuk kita gitu. Kalau di tempat kita sih malaria insya Allah aman ya, jauh gitu ya, karena bukan daerah yang pedalaman, tapi tetap kita harus tetap mawas diri gitu ya, tetap dijaganya gitu. Nah, nih saya review lagi yang terakhir ya Bu tentang malaria itu, bahwa ketika seseorang punya gejala malaria harus langsung kita bawa ke fasilitas kesehatan ya, misalkan ke puskesmas seperti itu. Nih ciri-cirinya misalkan demam yang disertai dengan kejang, kalau ada tanda-tanda demam disertai dengan kejang, kemudian demam yang tidak turun dalam 2 hari, kemudian demam yang disertai bintik merah dan juga BAB-nya sampai berwarna hitam gitu ya. Nah itu harus segera langsung dibawa ke puskesmas gitu. Nah ini review atau ulangan dari sesi yang kemarin gitu. Nah ini selanjutnya saya ingin menyampaikan materi pada sore hari ini Bu, yaitu tentang bagaimana kita memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada pada kita gitu, yang terutama bagaimana memanfaatkan KIS atau BPJS yang sudah dipunyai ibu-ibu. Ibu-ibu semua sampun kagungan BPJS kan nih Bu? BPJS yang yang KIS ya, yang apa itu namanya ya? BPJS yang dibiayai pemerintah gitu, jadi gratis gitu nggih. Ya itu jadi manfaat untuk kita nih, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya ya tentang BPJS tadi. Nah ini ibu-ibu ada yang belum punya BPJS atau KIS-nya? Belum punya Bu? Belum pernah mengurus? Nanti segera diurus, segera ke puskesmas untuk mengurusnya dengan membawa kartu itunya ya Bu, kartu KKS-nya gitu nggih. Sambil menunjukkan ini kita termasuk bahwa ibu termasuk dalam jaminan
negara gitu nggih. Ibu-ibu ada yang ingin berbagi pengalaman yang pernah menggunakan kartu BPJS-nya atau kartu KIS-nya? Monggo Bu, bagi siapa yang ingin berbagi pengalamannya barangkali kemarin kayaknya putranya Bu Lulu panas kan ya? Panas sampai 3 hari kemarin, diare. Pripun Bu, dibawa ke puskesmas mboten Bu? Diperiksain mboten? Oh iya diperiksain. Kemana dulu Bu periksanya? Ke puskesmas langsung? Iya leres. Nah ke puskesmas bayar mboten Bu? Gratis? Wah ya bagus karena mendapatkan jaminan kesehatan tadi ya, punya kartu BPJS atau KIS tadinya ya. Nah gitu. Nah ini saya ingin menyampaikan. Nah ini tadi yang sudah paham ya Bu Lulu dan sudah punya pengalaman pernah menggunakan kartu BPJS-nya. Ini kagum ibu-ibu kalau misalkan putranya sakit ada indikasi kegawat daruratan harus segera kita bawa ke tempat fasilitas kesehatan ya Bu, kan gratis dan dibiayai pemerintah. Jadi ibu-ibu ini semuanya dalam jaminan kesehatan pemerintah gitu ya Bu. Nanti kita ketika kita berobat ke fasilitas kesehatan punyanya pemerintah itu gratis tes Bu. Nah kalau misalkan dipungut biaya laporkan pada saya gitu nanti disampaikan pada saya, nanti pasti akan bisa difasilitasi dengan gratis gitu. Nah ini ibu-ibu kalau kita menggunakan sebelumnya saya ingin ini Bu yang ngasto kartu KIS wonten kartu BPJS-nya di dompetnya ada yang bawa mboten Bu? Oh mboten ada, ngimpun. Ya udah saya tidak memberikan contoh kartunya, pasti ibu-ibu gak ada semua nggih. Ini kartu BPJS tadi cara menggunakannya. Yang pertama kita bawa ketika keluarga kita ada yang sakit, kita bawa dulu ke Vaskes tingkat 1 nih Bu. Vaskes tingkat 1 tadi kalau ibu-ibu semua di sini biasanya di puskesmas nih, di puskesmas atau Vaskes itu fasilitas kesehatan ya Bu, ke puskesmas atau ke poliklinik gitu nih, atau maupun dokter pribadi. Tapi kalau ibu-ibu kan dijamin di KIS itu biasanya Vaskesnya tingkat 3 nih. Kalau tingkat 3 itu biasanya bukan di dokter pribadi tapi di puskesmas atau di poliklinik gitu nih. Nah inilah nanti langsung kita bawa ke sana sambil membawa KIS-nya gitu nih, didaftar nanti gratis. Nah ini keluarga kita yang sakit itu diperiksa dulu di Vaskes pertama tadi gitu nggih. Vaskes itu fasilitas kesehatan yang pertama. Nah ini sama dokternya nanti dilihat ada indikasi yang gawat darurat atau tidak gitu ya. Nah kalau ada indikasi gawat darurat dan perlu dirujuk, maka akan dirujuk ke Vaskes berikutnya gitu nggih. Vaskes tingkat 2 yaitu di rumah sakit umum daerah, di RSUD gitu nggih. Di RSUD kalau di Semarang itu RSUD-nya RSWN ya, Rumah Sakit Ongso Negoro, atau biasa orang-orang menyebutnya Rumah Sakit Ketilang gitu. Nanti bisa langsung rujuk ke rumah sakit tersebut. Tapi yang memberikan rujukan dokter dari puskesmas tersebut ya Bu nggih. Jadi yang memberikan rujukan kita tidak bisa sendiri, harus dengan rujukan dari dokter tersebut seperti itu. Kemudian kalau ternyata sakitnya lebih berat lagi dan di rumah sakit yang Vaskes 2 atau RSUD tadi tidak bisa menerima karena kemungkinan alat-alatnya tidak ada atau tidak lengkap gitu, atau kamarnya penuh gitu nih, nanti akan dirujuk kembali, akan meningkat lagi rujukannya ke rumah sakit ke Vaskes tingkat 3 BPJS gitu nih. Nah ini kalau Vaskes tingkat 3 BPJS itu kalau di tempat kita di Semarang deket ya, di Karyadi gitu, itu istilahnya rujukan provinsi gitu ya Bu. Nanti kalau Vaskes tingkat 2-nya atau RSUD-nya tadi tidak bisa melayani, sudah tidak sanggup lagi melayani, baru dirujuk ke yang tingkat 3 tadi gitu. Nah itu urutan untuk menggunakan kartu BPJS tadi nih Bu. Ini mungkin ada pertanyaan nih Ibu, monggo. Ada pertanyaan buatan?
Oh gitu. Eh, oh iya, pertanyaan dari Ibu Umi, bagaimana kalau eh, gawat darurat dan tidak sempat dibawa ke Vaskes 1 gitu, misalkan kecelakaan seperti itu ya Bu, itu kan malam-malam, tengah malam dan tidak sempat membawa ke dokter Vaskes 1-nya. Nah kalau kondisinya seperti itu, langsung dibawa ke Vaskes 2 tingkat 2 atau RSUD-nya tadi gitu, dan langsung dibawa ke IGD-nya gitu Ibu, langsung masuk ke ruang IGD-nya saja gitu, nanti pasti dilayani. Itu kalau kondisi gawat darurat. Ataupun misalkan anaknya diare gitu, dari diare sudah sangat lemas sekali gitu nih, badan anget, badan panas, sudah sangat lemas sekali, mau ke dokter yang Vaskes 1-nya, yaitu di puskesmas, tengah malam nggak buka, gimana Mbak gitu. Ya sudah langsung, itu kan gawat darurat karena diare dan badan balita tadi lemas gitu, terutama bayi nih, itu langsung saja ke IGD rumah sakit. Nah itu insya Allah pasti langsung dilayani dan gratis seperti itu. Nah seperti itu Bu, cara penggunaan BPJS atau KIS, kartu Indonesia Sehat tadinya. Itu tadi saja Ibu yang tentang KIS. Nih Ibu pada ini semua nih, lemas semua nih. Yuk kita ice breaking dulu yuk, biar semangat yuk. Yuk berdiri semua Ibu. Berdiri semua, yuk berdiri yuk. Oke, kita ice breaking sebentar ya. Nih ikuti saya nih Bu ya. Saya tentang Marina menari di atas menara, sudah pernah saya ajarkan kan ya. Nih ikuti saya dulu ya. Kalau saya sebut Marina, nih ikutin ya. Marina menari di atas menara, Marina di atas menara menari. Oke, bisa semua ya Bu. Ini kalau Marina gini, kalau Marijo gini nggih. Marijo menari di atas menara, di atas menara, Paijo menari. Yuk gitu cepat ya Bu ya. Yuk. 1, 2, 3 mulai yuk. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marijo menari di atas menara, Marijo di atas menara menari. Nah, itu nggih, cepet nggih. Ini siapa yang tadi yang salah ya? Yang salah nanti minggu depan dihukum, disuruh maju untuk review gitu ya. Nah itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kelompok pada sore hari ini. Nah kalau nanti ada pertanyaan lagi, nanti bisa kalau apa namanya, nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya gitu ya, setelah pertemuan kelompok nanti gitu. Ataupun nanti bisa disampaikan di pertemuan kelompok pekan depan, bulan depan gitu. Ibu-ibu, matur suwun atas kerawuhannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah.